Kita lihat, kita cermati satu persatu tentang Capman ini, perbandingan perubahannya ya, supaya bisa memahami apa bedanya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya nomornya 1005, ya. Kemudian nomenklaturnya berubah, pendidikan dan kebudayaan, sekarang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan nomornya tentunya 1005 menjadi 209, dan tentangnya sama, kriteria dan perangkat pendidikan dasar dan menengah. Next. Nah, di dalam menimbang ini juga ada perubahan yang sangat berarti. Karena di yang semula ya, ada poin B, C, D yang menyatakan tentang pelaksanaan akreditasi, kemudian lampiran, kemudian kriteria perangkat yang menyangkut nomor 394 step miring P, kemudian step miring 2019, karena itu dicabut. Nah, kemudian dengan terbitnya Capman baru ini tentunya mengacu kepada yang sebelumnya 1005. Jadi yang barunya lebih simple dibandingkan dengan yang lama, yang 1005. Bahwa keputusan Mendikbud nomor 1005 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sistem akreditasi saat ini, sehingga menjadi yang baru ini. Kemudian yang C terkait dengan nomenklatur ya. Mendikbud menjadi Mendikbudristek PP 19. Pada saat itu Capman yang 1005 masih mengacu kepada PP 19. Kemudian juga Perpres nomor 82, dan sekarang itu sudah menjadi PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, dan Perpresnya juga menjadi Perpres nomor 62 ya, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memutuskan, menetapkan ini hanya terkait dengan nomenklatur Kemendikbud menjadi Kemendikbud Riset dan Teknologi. Ini juga ini sama ya, ini sama kalau tidak salah. Menetapkannya lampiran 1 sampai 5 itu tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Ya, menetapkan Dikdum kedua, kriteria dan perangkat akreditasi. Ketiganya, sekolah madrasah. Nah, ini baru nih, sekolah madrasah yang belum memiliki status akreditasi akan dilakukan visitasi oleh BANSM untuk menentukan status akreditasinya. Nah, ini yang terbaru menyangkut tadi, ya, bagian dari dashboard tadi. Kita cermati satu-satu Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya jelaskan bahwa di dalam sistem akreditasi baru kita, luarannya itu dari dashboard itu ada 2, yang turun dan yang perpanjangan otomatis. Sedangkan yang merasa diri naik sekolah itu harus mengajukan reakreditasi. Dan itu akan dicek oleh kita, ya, kalau yang mengajukan apakah memang disetujui atau tidak disetujui. Jadi yang pertama, sekolah madrasah yang menunjukkan penurunan indikator kinerja, maka akan dilakukan visitasi tanpa adanya usulan dari sekolah madrasah. Itu sangat clear ya, apa yang terjadi sekarang kita lakukan seperti itu. Ya, jadi yang kemarin sasaran yang diberikan kepada BANSM Provinsi adalah sasaran yang memang indikasinya turun berdasarkan analisis data sekunder. Nomor A, yang poin A clear. Poin B, sekolah madrasah yang menunjukkan indikator kinerja tetap, maka status akreditasinya akan diperpanjang secara otomatis sesuai status akreditasi yang dimiliki. Ya, jadi ketika dashboard mengatakan sekolah A itu status quo, maka dia akan diperpanjang secara otomatis dengan status akreditasi yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, yang B-nya clear. Yang C, sekolah madrasah yang menunjukkan kenaikan indikator kinerja berhak mengajukan permohonan akreditasi ulang. Itu yang poin C. Kemudian yang poin D, persetujuan atas permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf C didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian permohonan dengan data sekunder. Jadi sekolah madrasah yang nanti mengajukan permohonan itu akan diverifikasi terlebih dahulu ya oleh kita sesuai dengan sistem yang ada. Kemudian nanti apakah permohonan itu disetujui atau tidak.
Itu yang D. Kemudian yang E, apabila sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak mengajukan akreditasi ulang, maka status akreditasinya akan diperpanjang secara otomatis sesuai status akreditasi yang dimiliki. Jadi kalau sekolah madrasah itu tidak mengajukan permohonan untuk reakreditasi, itu secara otomatis juga akan diperpanjang. Ya, artinya kalau tidak masuk pada kriteria indikasinya turun, itu akan diperpanjang secara otomatis. Jadi diktum yang keempat ini adalah untuk pengaturan sekolah madrasah yang reakreditasi. Kalau diktum ketiga tadi itu adalah sekolah madrasah yang memang baru, yang belum pernah mempunyai status akreditasi. Jadi sekarang terbagi ke dalam dua diktum ketiga dan diktum keempat. Jadi yang keempat ini untuk yang akreditasi ulang atau reakreditasi. Next. Yang kelima, ya ini terkait dengan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dilaksanakan pada diktum ketiga dan keempat menggunakan panduan. Di panduannya atau SOP-nya sudah tersedia sebetulnya yang sekarang sudah diterbitkan, dan pedomannya juga sudah ada ya, sudah tersedia. Tetapi mungkin lebih detail tentang diktum keempat yang belum kita cantumkan secara jelas step by step-nya di dalam post kita. Nanti kita akan sesuaikan. Next. Kemudian ke-6, dengan berlakunya keputusan Menteri ini, maka Kemendikbud nomor 1005/P 2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar menengah dan ketentuan pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan yang terakhir ke-7, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan selanjutnya tanggalnya adalah 27 Agustus 2021. Dan penetapan hasil akreditasi yang akreditasi ulang itu akan dilaksanakan setelah tanggal ini pasti. Ya, jadi belum ada sekolah madrasah yang ditetapkan hasilnya ya sebelum Kepmen ini terbit. Jadi kita tepat waktu, artinya pas ketika sekarang melaksanakan visitasi ataupun menerima pengajuan reakreditasi itu setelah tanggal 27 Agustus 2021. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan